Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tasqahu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usur wa talinu biha as-su'um
وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sehat-sehat bapak-bapak, saya sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan paling utama adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya yang baik, sangat baik. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, mencurahkan hidayah, rahmat, dan insyaallah maghfirahnya, pengampunannya untuk kita sadayana. Sebab setelah selesai salat subuh berjamaah, kembali Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, berupa kesehatan lahir, alhamdulillah, kesehatan batin, alhamdulillah. Untuk sama-sama takdir yang baik kita kumpul di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, di majelis mutiara subuh, majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, yang mudah-mudahan kumpulnya kita semua sadayana di sini selalu dan selalu mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak keluar kita dari Masjid Al-Musyawarah ini kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in yang alhamdulillah rabbil alamin, sampai kepada kita semuanya hari ini yang sangat-sangat mengharapkan syafaat baginda di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sadayana, marilah sama-sama kita berjamaah membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah surat Al-Fatihah ini kita sadayana diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah barokah berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang soleh, anak cucu yang soleh-solehah, juga mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru-guru kita sedayana, wabil khusus Ustaz Zainuddin, setiap waktunya selalu dan selalu Allah mudahkan jalan dakwahnya, diberikan kesehatan lahir batin, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmu yang sangat luas, sehingga setiap waktunya selalu dapat membimbing kita sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin.
surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, tetangga kita, keluarga besar kita, umumnya muslimin dan muslimat, saudara kita semuanya, wabil khusus sesepuh-sesepuh di lingkungan RW 08 yang sudah meninggalkan kita sadayana sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan diluaskan di alam kuburnya, diampuni segala kehilafannya, diterima segala amal kebaikannya, dan dianggap sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan fadilah surat Al-Fatihah yang kita baca secara berjamaah, kita doakan saudara-saudara kita sekalian, tetangga kita, keluarga besar kita, muslimin dan muslimat umumnya yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi telah dibuka oleh Ustaz Deden Barsad dan Pak DKM, dan setelah juga berkirim Al-Fatihah mendoakan pada sesepuh dan Ustaz kita. Di lingkungan kita mencermati bahwa di akhir-akhir ini telah terjadi banyak bencana. Allah telah menguji kita. Di wilayah Jawa Timur, Gunung Semeru sedang mengeluarkan lahar panas dan lahar dingin. Itu juga merupakan kewenangan dari Allah menguji kepada. Kemudian di wilayah Sumatera, di Aceh banjir bandang, di Sumatera Barat juga banjir, di Sumatera Utara banjir, bahkan kelihatan kayu-kayunya. Ini akibat dari kecerobohan manusia yang tidak memelihara alam. Bahwa Islam juga telah mengajarkan kepada kita untuk memelihara alam semesta. Allah bisa saja menggunakan tentara-tentaranya, pasukan-pasukan di alam ini seperti air. Ini telah digambarkan di dalam Al-Quran. Air ini juga menenggelamkan manusia pada umat Nabi Nuh. Ini kalau lebih jelasnya di Al-Ankabut ya, ayat 14. Kemudian Allah juga menggunakan angin. Angin ini juga bisa memberikan bencana pada masa Nabi Hud. Ini bisa dilihat juga surat Al-Kahf ayat 6 dan 8. Kemudian tanah, kita pernah juga di Indonesia wilayah timur sana mengalami likuifaksi, jadi tanahnya muter. Ini juga terjadi digambarkan dalam Al-Quran pada umat Nabi Lut, yaitu karena LGBT. Ini dijelaskan surat Al-Hajj 73 dan 75. Kemudian juga menggunakan hawa panas. Hawa panas ini juga digunakan pada kaum kafir yang curang. Ini dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 4. Kemudian petir juga digunakan ini terjadi pada kaum Samud, yaitu pada zaman Nabi Soleh. Ini di surat Hud 68. Kemudian juga laut itu menenggelamkan zaman Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Ini di Al-Baqarah ayat 50. Kemudian burung ababil juga digunakan di zaman
Raja Abroha ya. Abroha. Pasukan Allah menghancurkan Raja Abroha di surat Al-Fil ya. Al-Fil ayat 3 Raja Abroha. Nah untuk itu mari kita sama-sama menyadarkan diri untuk merawat alam semesta ini supaya tidak membawa bencana kepada kita semua. Untuk rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, mari kita sama-sama mengirim doa dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya tadi 2 orang sudah pesen pantun, termasuk Pak Ustadz ya. Pak Dodi sama Pak Yudi sama Pak Dodi. Jadi pantunnya kita simak sebagai berikut. Melihat ibu sedang memetik tomat. Tomat dibuat sambal lezat. Mari kita dengarkan ceramahnya Pak Ustadz agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mangga Pak Ustaz. Luar biasa. Pak Ustaz Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري
yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar dari Allah, nikmatul iman, nikmatul Islam, sehat walafiat, kesempatan, dan alhamdulillah nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah diberikan sama-sama kita memanfaatkan daripada kesehatan untuk duduk bareng-bareng kita berbagi warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW meninggal tidak meninggalkan warisan berupa harta, pangkat, jabatan, tapi yang ditinggalkan warisannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Maka alhamdulillah kita mengambil daripada bagian warisannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan warisan ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membahas hadis yang sangat panjang ya, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hadis tersebut ada rajul datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang masalah iman. Lalu dijawab oleh Nabi, kata rajul tersebut benar. Lalu nanya lagi tentang masalah Islam, dijawab benar katanya gitu. Lalu yang ketiganya nanya masalah ihsan, lalu dijawab oleh Nabi SAW, sodakta, benar kau. Jadi yang nanya ini tidak apa namanya, yang nanya tersebut ini sebenarnya sudah mengetahui, tapi untuk mengajarkan kepada para sahabat yang lagi duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah pergi rajul tersebut, Rasulullah memanggil sahabat Umar. Ya Umar, ada dari manisail. Ya Umar, siapakah gerangan yang tadi datang, duduk, nanya dan membenarkan? Jawab Sayyidina Umar, qala Allahu wa rasuluh a'lamu. Allah dan utusan Allah yang maha mengetahui. Luar biasa jawabannya para sahabat, gak ngarang-ngarang ya, tapi jawabannya Allah dan Rasulullah dan yang maha mengetahui. Jadi yang maha mengetahui adalah Rasulullah, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inahu, kata Rasulullah, Jibril, malaikat Jibril, atakum wa yu'allimukum dinakum. Nah, sampai situ ya. Dari malaikat Jibril yang datang nanya kepadaku, aku jawab, dibenarkan itu sebenarnya mengajarkan kepada kamu sekalian tentang agama kamu sekalian, tentang keimanan, ketauhidan kamu sekalian. Nah, ini bisa kita ambil hikmah daripada hadis ini, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keislaman ini sangat luar biasa, pokok daripada fondasi kehidupan kita semuanya. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita keyakinan kita kepada Allah kadarnya berkurang, maka hidup di alam dunia yang banyak tantangan tersebut, maka kita gampang terpengaruh dengan kemerlapan daripada dunia yang fana ini. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah hakul yakin, maka diperintahkan untuk selalu hakul yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya. Karena manusia ini hanya seperti robot ya, ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngoyo kayak apa kalau bukan jatah kita, gak akan mungkin kita dapatkan. Ditinggalkan juga, kalau memang itu jatah kita akan nyamperin. Itu harus yakini seyakin-yakinnya, biar kita itu gak capek hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Biar ada waktu untuk ta'abud atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, saking sibuknya, ya kan? Dari pagi sampai siang terus malam
sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dibagi kehidupan rezeki ini di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk meyakini seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar tidak capek. Tidak capek tadi. Ikhtiar harus, ikhtiar diperintahkan, ikhtiar disyariatkan, bahkan ikhtiar sebagian daripada ibadah. Tapi ingat, ikhtiar hanya ikhtiar, tapi hasil yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya di zaman akan datang suatu zaman orang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin dia sholat kepada Allah, dia puasa kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, tapi masalah rezeki dia tidak yakin datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang zaman yang demikian. Mungkin sudah kita rasakan. Kalau masalah rezeki kita khawatirnya luar biasa. Sampai anak kita khawatir rezekinya gimana. Cucu kita khawatir. Bagaimana nanti masa depannya? Bagaimana nanti rezekinya? Ini orang nagis. Orang yang hanya meyakini kepada Allah sebagian. Ya, ibadah dia kepada Allah. Yakin Allah Maha memberi. Yakin. Tapi masalah rezeki kita tidak yakin. Datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya daripada usaha kita. Kita yakinnya seperti itu. Alhamdulillah. Ini menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar monggo semaksimal mungkin diperbaiki ikhtiarnya. Tapi ingat hasil yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan orang yang imannya sempurna, ya, orang yang imannya sempurna, mukminul kamil, orang yang mukmin yang sempurna, yaitu beriman kepada Allah, meyakini daripada rukun iman dan melaksanakan daripada rukun Islam. Itu iman sempurna, yaitu melaksanakan daripada rukun Islam, ya, itu bersahabat, sholat, puasa, haji, ya, zakat berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan mukminun kamil, orang mukmin yang sempurna. Tapi wa man tarakahuma, kalau meninggalkan kedua-duanya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beramal bukan karena Allah, yang diamalkan juga bukan ajaran Islam, ya, bukan ajaran Islam yang diamalkan dan tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, maka dia dikatakan kafir kamil, kafir yang sempurna. Tapi ada orang yang tarakal iman, meninggalkan iman, wahdahu wa huwa munafik. Kalau kita beramal, ya, mengamalkan Islam tanpa iman, mengamalkan sholat, mengamalkan puasa, mengamalkan zakat, haji bolak-balik, umrah bolak-balik, tidak didasari dengan iman, maka dikatakan orang tersebut munafik. Ya, orang yang munafik ini, alhamdulillah, ya, orang munafik ini adabnya fi darkil asfali minan nar, di inteknya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dasar-dasarnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat murka jika ibadahnya disekutukan pada orang. Kita ibadah, ya, mohon maaf, ya, memang ini harus latihan, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni daripada kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati ini Allah diduakan, Allah gak rela, ya. Nah, kita belajar betul, Pak, sholat ini sampai derajat khusyuk, derajat khudu, betul belajar. Karena banyak orang yang sholat tapi dengan sholat tambah jauh kepada Allah. Karena apa? Karena sholat kita dibagi-bagi. Harusnya sholat ini khusyuk, ya, sholat ini fokus berdialog meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati membagi, ya, membagi dengan dunia. Kita mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya kadang-kadang orang ini dipuji oleh Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyekutukan di dalam menyembahnya. Maka hati-hati banget, ya. Maka kita belajar betul, jangan terburu-buru.
kalau berjamaah kita mungkin mengikuti imam, ya. Tapi kalau di rumah kita belajar sampai meneteskan air mata, Allahu Akbar, yang maha besar Allah. Terus ya kita tadabbur qiraah, yang kita baca, kita angan-angan maknanya, terus kita khusyuk, kita hanya menyembah kepada Allah. Kadang-kadang Allah memuji kita karena kita sholatnya dibagi-bagi hatinya. Ini banyak ya orang yang sholat tapi lebih jauh kepada Allah, ya, karena Allah sangat tidak mau kalau seandainya ada hamba yang sholat tapi hatinya dibagi-bagi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kelas kita masih demikian, ya, tapi minimal kita takbiratul ihramnya khusyuk, ya, takbiratul ihramnya khusyuk terus, tapi kita belajar terus, belajar khusyuk di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus di dalam kita sholat, ya, kita belajar terus belajar. Jadi orang yang menyembah Allah, orang yang Islam melaksanakan rukun Islam yang ada 5, tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Perhatikan, munafik. Sholat Allahu Akbar, ingat yang lain, munafik kita. Sebagian kita menyembah kepada Allah, sebagian hati kita munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang yang betul-betul ibadahnya hanya karena Allah, ini akan dituntun hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang saya sholat kok seperti ini, saya puasa kok aut-autan kayak gini, susah diatur anak, ini juga istri hesek, ini kayak introspeksi. Di dalam ibadah kita pasti ada yang tidak benar, pasti ada yang salah. Di dalam perilaku ta'abudiyah kita, hamba kepada Allah, ada yang salah. Kalau seandainya hidup ini tidak dipaskan, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya dicukupi, rezeki akan dicukupi, hidupnya akan dicukupi, akan dituntut di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak istrinya akan diberikan anak istri yang soleh dan soleha, nurut. Kenapa? Karena yang tawakal 'ala Allah, maka buahnya tawakal ini akan dicukupi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ribet gitu, berarti tawakalnya, keimanannya yang perlu kita tanyakan. Belum iman hakul iman, belum tawakal, betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji-janji Allah la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, pasti dan yakin, ya. Jadi kitanya, ya, pelaku pekerjanya, ya, yang kurang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, orang yang takwa kepada Allah, segala urusannya akan diberikan jalan solusi, dan orang yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak susah. Orang kok ngeluh susah, kurang ini, kurang itu, ini tawakalnya yang kurang, ya. Karena diceritakan kepada makhluk, ya. Kalau diceritakan kepada makhluk, ya sudah, mungkin makhluk itu yang akan mau menolong. Allah sudah, kalau memang kamu punya permasalahan kamu, ya, omongkan, ya, kepada makhluk, ya sudah, mungkin makhluk bisa apa? Yang diomongkan, yang kita curhatkan tidak jauh beda, punya kesulitan yang sama. Maka bercurhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk jangan tahu kesulitan kita, ya. Yang kesulitan kita yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang akan memberi solusi itu Allah, ya. Makhluk itu bisa karunia dia loba hutang, karunia loba masalah, karunia. Makhluk seperti itu, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi solusi tentang
tentang kebutuhan kita, tentang permasalahan kita. Ajukan permasalahannya kepada Allah, tawakalnya tawakalnya, ya. Jadi semaksimal mungkin kita berserah diri kepada Allah, bertakwanya betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kehidupan dunia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sholat juga masih salah, orang yang sholat juga masih salah, orang yang puasa juga masih salah, orang yang zakat masih salah. Kenapa? Karena kalau tidak disadarkan betul, keikhlasan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut orang munafik ini. Munafik juga ada kadarnya. Ada setengah munafik orang tersebut, ada seperempat munafik, ada amalnya yang di sela-sela hatinya pengen dipuji orang. Ini ada kemunafikan, Pak, ada kadarnya. Itu yang menjadi penghalang daripada yaj'allahu makhraja wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu penghalangnya. Hasbuh yaj'allahu makhraja, penghalangnya jika kita ibadah, ya, hatinya diparuh atau diperapat, tidak fokus hanya kepada Allah, ya. Ada sebagian pengen pujian hamba. Ini yang menjadikan ya tawakkal 'ala Allah wa hasbuh ini juga tidak maksimal Allah memberikan kecukupan kepada kita. Tapi kalau kita betul-betul, ya, insya Allah kecukupan jalan keluar dari Allah ini akan diberikan secara maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan juga orang yang beriman saja tanpa melaksanakan daripada aturan Islam, maka dia dikatakan orang orang beriman tapi najis, ya. Orang beriman tapi najis, orang yang hanya beriman saja tapi tidak bersyariat, tidak melaksanakan daripada Islam, maka fahuwa mu'minun naqisun, iman mereka tapi naqisun, celah, tidak sempurna keimanannya. Kenapa? Tidak melaksanakan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka biar kita sempurna iman dan juga Islam, ya. Iman Islamnya berdasar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara mengimankan kita kepada Allah? Kadang-kadang kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah, saya orang yang beriman, tapi cara mengimaninya nggak bisa, nggak tahu bagaimana caranya mengimani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimankannya itu bagaimana caranya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hanya mengaku iman, tapi caranya bagaimana mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disebutkan di sini diperinci iman, ya, kepada Allah, pada malaikat, pada kitab. Bagaimana caranya ini kita diajari oleh para ulama, ya. Caranya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Biar Allah betul-betul menganggap kita itu orang yang beriman. Kita sudah seperti itu atau belum? Gitu, ya. Kita cocokkan hati sanubari kita selama ini dengan yang diajari keimanan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa makna imani, adapun arti mengimankan, ya, billahi kepada Allah. Adapun caranya mengimankan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? I'tiqadu annahu wahidun. I'tiqadu, meyakini di dalam hati sanubari kita, annahu, sesungguhnya Allah wahidun, dan yang maha esa, la nadhira, tidak ada yang membantu lahu kepada Allah, tidak ada yang membandinginya lahu kepada Allah, fi dzatihi, di dalam dzatnya, wa sifatihi, dan dalam sifatnya, wa af'alihi, dan dalam perbuatannya. Jadi caranya meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini seyakin-yakinnya di dalam hati sanubari kita bahwa Allah wahidun, dan yang maha esa,
Allah itu satu, tapi satunya Allah tidak seperti satunya makhluk. Satunya makhluk terdiri dari iradah juz'iyah, bagian-bagian, Pak. Kita tidak dikatakan satu, tapi terdiri dari dua mata, dua tangan, dua telinga, dua kaki, dan ada jari jemarinya. Ini satunya kita terdiri dari iradah juz'iyah namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala satunya tidak seperti itu. Tidak seperti iradah juz'iyah. Seperti apa? Tidak bisa seperti apa-apa. Akalnya tidak mampu. Dan juga tidak seperti mutasil, mufasil. Seperti batu juga tidak. Atau seperti bilangan 1 tambah 1 juga tidak. Seperti apa? Allah tidak. Ya. Dan yang mukhalafatu lil hawadisi. Kalau Allah seperti batu, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama seperti manusia, maka Allah sama dengan ciptaannya, muhal. Ya. Seperti bilangan ciptaan Allah makhluk, muhal. Kalau Allah seperti bilangan, maka Allah tidak ada yang membandinginya, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Zatnya Allah tidak ada yang bisa bandingin. Satunya Allah tidak ada yang bisa bandingin. Ya, kalau makhluk ya kan terdiri, ya, atau seperti batu, enggak juga. Satu tambah satu, enggak juga. Ya, kayak apa? Tidak bisa dikayak-kayak. Karena apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya, berbeda dengan satunya makhluk, berbeda dengan satunya batu, berbeda dengan satunya bilangan, satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifatihi, dan juga sifatnya Allah wahid, satu. Sifatnya Allah ada 20, tapi di dalam 20 itu satu-satunya itu Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Wujudnya, pokoknya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, qidam, ya. Wujudnya Allah tidak seperti wujudnya makhluk. Allah tidak diawali dengan tidak ada, dan juga tidak akan mengalami ketidakadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala beda, ya. Kalau makhluk adanya didahului dengan tidak ada, dan ada proses di dalam adanya tersebut, ya, besar kecil, ompong segala macam, ya, keriput segala macam, putih rambutnya, bengek, ada perubahan, ya, dan juga tua dan mengalami kematian, nggak ada lagi. Jadi wujudnya makhluknya Allah dengan Allah SWT beda. Ya. Kalau Allah qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, tidak ada yang memberdirikan. Lalu perhatikan, ya, ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal kepada Allah nggak bisa lewat zatnya, Pak, tapi melewati sifat-sifatnya. Yang perlu kita tanamkan mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan ciptaannya. Selain Allah, makhluk ciptaan Allah beda. Ngerti ya? Jadi sifat-sifatnya Allah yang 20, satu-satunya itu Esa, ya. Tidak ada yang membandingi daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wujud sampai mutakaliman, ya. Itu pembicaraan Allah, pendengaran Allah tidak ada samanya dengan pendengaran atau pembicaraan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya wahid, Esa, tidak ada yang bisa membandingi daripada ke-20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa af'alihi, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya beda, sifatnya beda, af'alihi, perbuatannya juga beda. Allah itu kan bikin sesuatu, idza arada Allahu syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Kalau kita, Masya Allah, tukang batu, alatnya beda. Ya cetok lah, ya sekop lah, cangkul lah.
tukang kayu beda deh. Nanti tukang naon deui, wifi beda deui Pak. Kabel segala macam. Jadi apa yang menjadi perbuatan kita itu alatnya beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, maka esa di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Maka gampang Pak kalau hanya mau menjadikan kita orang kaya semua, terkaya sedunia ini gampang Pak. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Pak Haji kun fayakun kaya. Besok pagi Pak macul dapat emas Pak 5 kilo. Besok 2 hari kemudian ke toko pulang rumahnya ganti Pak, kota baru Parayangan. Jadi kaya Pak. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau mau menjadikan makhluknya kaya itu sudah tidak repot. Nggak kayak kita pengen kaya repotnya mau belajar dari Pak. Ya jualan iya sepi naon, aduh hanya pengen masih jualan deh, masih deh, usaha deh, can kaya gini sudah setahun 2 tahun can oke bisa. Lalu perhatikan biar gak gagal paham. Jangan dulu ngopi. Ustaznya belum ngopi dan ngopi duluan. Tegang itu siap. Terus jadi doa yang betul, tauhidnya, keimanannya yang kuat, tawakalnya yang kuat, usaha ya. Usaha, tawakal, keimanan Allah yang kita ketuk terus ya. Karena tidak arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kun ada. Bengar ya, bangkrut. Jangan sombong yang kaya. Allah Subhanahu wa taala bikin bangkrut detik Pak. Ya. Detik. Ngirim barang tenggelam. Tidak hilang. Barangnya hilang, makanya mati. Bangkrut tidak. Detik hitungannya. Karena apa? Ayyakul lahu kun fayakun. Karena apa? Af'alnya Allah ya, perbuatannya Allah itu esa, satu. Seakan-akan ucap kun fayakun jadi sudah. Maka jangan pesimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ya, itu insya Allah tinggal kita betul-betul kita gantungkan hidup ini kepada Allah. Yang ngatur Allah, gampang. Ya. Jadi kalau yang ngatur Allah sudah enak Pak. Yang kita belajar ya, sama-sama belajar Pak. Ya. Bapak ini mungkin yang suka saya dengar ya, dari ibu-ibu dengar, dari bapak juga ngomong dengar ya. Dulu punya anak ya 4 kuliah semuanya, rezekinya ayah. Buat biayai yang sudah ini ayah. Sekarang sudah pada tamat semuanya kuliahnya. Sekarang ada tarian 200.000 nya hesek. Bener tuh. Kalau mau tahu kehebatan Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan hambanya, luar biasa. Mungkin Bapak rasain Pak, lagi dikulahin 2 orang kuliah kaya rezeki Pak. Sekarang udah gak kuliahin hesek. Betul gak? Setuju gak? Nah itu Pak, maka jangan khawatir. Banyak anak, banyak rezeki, jangan khawatir. Percaya gini, banyak istri, banyak rezeki Pak. Bener? Ya doain banyak Pak. Iya, tapi jangan banyak-banyak, minimal maksimal 4. Nah, maksimal, nggak boleh lebih. Jadi kalau masih 1, 2, 3 masih istri nggak ada Pak. Bukan banyak, belum maksimal 4. Baru kalau masih 4 masih miskin, takdir dari sananya berarti kan. Siap. Mampu jadi ke situ. Cara mengimankan kepada Allah ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya, zatnya, sifatnya, perbuatannya itu wahidun esa ya. La syarika, tidak ada yang menemani lahu kepada Allah fil uluhiyati, di dalam menjadi pangerannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ngatur ya. Paling repot kalau hidup ada yang ngatur itu Pak. Paling repot, paling ngeri hati Pak.
Allah Subhanahu wa taala menjadi pangeran, mengerangi semua alam, wahidun sendirian. Ya. Wahidun yang sifatnya dari wujud sampai 20 sempurna esa semuanya. Tidak ada yang bisa membandinginya. Luar biasa, Pak. Jadi rahmatnya, rahimnya mutlak, tidak ada batasannya. Kita punya pangeran luar biasa sebenarnya. Kitanya yang keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmat ampunannya setiap saat dan tidak tidur. Nah, kitanya yang hari-hari, ya, yang serius, Pak, yang serius, yang yakin, ya, hidup ini sudah ada yang ngatur, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki gak akan ketukar, dikejar kayak apa kalau bukan rezeki kita lari terus, ditinggali juga rezeki kita akan nyamperin. Yakin, seyakin-yakinnya. Usaha maksimalkan, doa tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dan Islamnya, syariatnya, ajarannya kita laksanakan didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hati, ya, di dalam hati sanubari kita, yang di dalam ibadah kita ada embel-embel makhluk, usahakan buang, ya, dikit-dikit kita kikis, maka berusaha ibadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Salam Taufik, maka bertemanlah karena Allah, ya, bermusuhan karena Allah, bercinta karena Allah, semuanya karena Allah. Musuh karena apa? Dia akhlaknya jelek, dia pezina, minum khamar. Saya tidak suka dengan sifatnya dia, tapi dengan orangnya mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih baik daripada kita. Kita benci kepada sifatnya, kemaksiatannya. Jika kita sudah meninggalkannya, teman kita lagi. Gitu. Maka benci karena Allah namanya, ya. Cinta juga karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahumma shalli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Siap. Kita lanjutkan daripada fikihnya. Ya, kita masalah haid kemarin ya. Paling
sedikit-sedikitnya haid bagi perempuan itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa aktaruhu 15 hari 15 malam ya. Paling banyak bilangan perempuan haid ini 15 hari, paling sedikit sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam atau lebih daripada 15 hari 15 malam itu bukan dikatakan darah haid. Wa qalibuhu, standarnya perempuan haid situn aw sab'un, itu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari standarnya, standarisasi. Wa kalau nifas, adapun paling sedikit-sedikitnya perempuan nifas lahdotun, sebentar perempuan nifas itu paling sedikit-sedikitnya, tidak ada batasnya. Bisa sekali keluar darah langsung suci, bisa sehari, bisa 2 hari ya. Jadi paling sedikit-sedikitnya sebentar ya, nifas tersebut. Wa aktaruhu, adapun sebanyak-banyaknya perempuan keluar darah nifasnya situna yauman, 60 hari. Kalau nifas 60 hari bilangan terbanyak. Paling sedikit-sedikitnya sebentar ya, bisa sejam, bisa semenit ya, bisa sehari. Paling sedikit-sedikitnya bilangan terbanyak 60 hari. Wa qalibuhu, standarnya ya, standarisasi perempuan nifas arba'una yauman, 40 hari. Jadi kalau standarisasi daripada perempuan nifas ya, perempuan sehat, perempuan normal biasa, standarnya biasanya 40 hari. Batas terbanyaknya 60 hari. Batas sedikitnya sebentar, gitu ya. Kalau lebih daripada 60 hari, ini bukan dikatakan darah nifas ya, tapi istihadah namanya. Darah penyakit. Kalau sudah 60 hari setelah kelahiran kok masih keluar darah, maka darahnya bukan darah nifas, tapi darah istihadah. Apa sih? Ada kolot-kolot seriana lah, ada nggak nifas, nggak haid, lewat ngajinya, balak saatnya hoax, sekarangnya hoax, ya. Wa akalu tuhri, adapun paling sedikit suci bainal hadota ini diantaranya 2 haid 15 yauman, yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau suci paling sedikit-sedikitnya di antara 1 haid ke haid yang akan datang ya, di antara haid 1 ke haid yang kedua paling sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari 15 malam. Kalau haidnya berapa? Kalau haidnya 15 hari 15 malam, sucinya juga 15 hari 15 malam. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batas untuk banyaknya suci ya. Bisa 16 hari, 17 hari, 20 hari, tergantung masa haidnya ya. Kalau haidnya 16 hari, kalau haidnya 6 hari berarti sucinya berapa? 24 hari ya. Aduh, ini pada nggak paham semua. Jadi kalau haidnya 15 hari, sucinya 15 hari, karena apa? Sebulan kan 30 hari, ya kan ya? Kalau haidnya 15 hari, berarti sucinya 15 hari. Kalau haidnya 6 hari, berarti sucinya seberapa? 24. Nah, itu. Kalau haidnya 7 hari, seberapa sucinya? Tapi batas suci mah nggak ada batasannya. Kenapa? Bisa juga nanti haidnya 9 hari, bisa 10 hari, bisa 12 hari, ya kan ya? Jadi standarnya tuh 6 sampai 7 hari standarnya, ya. Batas terbanyak 15 hari, tergantung waktu haidnya berapa, ya. Maka batas sedikit waktu suci 15 hari 15 malam. Kalau haidnya 15 hari 15 malam. Insya Allah sudah
daripada headnya. Ini yang bapak, kok pasti bingung ini bapak yang akal zaman apa namanya? Yang kedua ini. Nah, perhatikan. Ini ayat kejadian, nanti diceritain kejadiannya. Wa aqallu zamani ta'idin fihi al-mar'atu. Adapun zamannya haid bagi perempuan ismusinina 9 tahun. Jadi paling sedikit perempuan haid itu 9 tahun batasnya. Kalau 9 tahun udah, kalau belum 9 tahun haid itu bukan haid namanya. Itu masih darah kotor. Jadi batas paling sedikit perempuan haid itu usianya 9 tahun. Kok 9 tahun pas hari ini 9 tahun nanti malam keluar darah katakanlah. Ini bisa dikatakan darah haid. Itu juga kalau keluarnya sehari semalam, ya kan batasnya itu sehari semalam. Paling sedikit-sedikitnya. Kok hanya sekali aja bukan haid. Ya, maka bapak ibu harus tahu ya, karena ini ilmu. Takutnya keluar darah sebentar, nanti gak lagi duhurnya, asarnya dicek gak ada, dan sampai maghrib juga enggak, berarti bukan haid. Tetap harus sholat intinya begitu. Ini itu sholat intinya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hukum-hukum rumit kayak gini ini, intinya biar tidak meninggalkan sholat, Pak. Kesolat ini intinya. Cara sesucinya untuk melaksanakan daripada sholat. Jadi sholat ini yang dipentingkannya itu. Apalagi nggak apa-apa sehat atau nggak sholat itu kebugaran malaikat itu alhamdulillah Pak. Ya, digaplok betul Pak itu. Manusia sehat, tak yang kanamkan, nifas wirada, gede untuk sholat. Alhamdulillah. 7 tahun keluar darah. Ya. Hancurin gitu kan. Ini haid saja hukum ya. Hukumnya kayak gini gitu. Ini biar bapak ibu tidak meninggalkan sholat ini. Jadi dikasih hukum-hukum seperti itu, batasan-batasan seperti itu biar nanti tidak masuk kategori mantaroka sholatan muta'abidan faqad kafara jihadon. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqalul hamli, paling perhatikan ini yang mungkin ibu bapak baru tahu. Wa aqalul hamli, paling sedikit-sedikitnya zamannya perempuan hamil sittuna ashhurin, 6 bulan. 6 bulan. Jadi paling sedikit 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan ini peluang hidupnya itu bukan susah ya, sedikit ya. 6 bulan paling sedikit. Ada yang melahirkan 6 bulan, bayinya sehat hidup ya. Wa aktsaruhu, adapun paling banyak-banyaknya perempuan hamil arba'u sinina, 4 tahun. Halo? 4 tahun. Paling banyak-banyaknya waktunya perempuan hamil 4 tahun. Jadi kalau masih 11 bulan, 12 bulan, setahun setengah belum lahir, ulah wakak, dibedel-bedel, ya, waktuna keluar. Ini kan sudah 9 bulan. Wah, sudah ketik ini. Sudah 9 bulan ini, dokter sudah mengatakan ini minggu depan. Belum, waktu mbahnya sudah nggak mau anggaran lagi, sudah ketik ini. Padahal toh khawatir, ya meninggal keluar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang mentakdirkan. Jangan khawatir, sudah. Bismillah ya. Dari paling sedikit-sedikitnya 6 bulan, paling banyak 4 tahun. Nah. Halo? Barunya sah yang hamil 4 tahun. Sah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Ini hariwan lah ibunya Pak. Sudah setahun periksa ke dokter normal biasa.
sudah tahun yang kedua 2 tahun ini belum lahir itu periksa lagi kata dokter normal biasa terus sampai 3 tahun sampai 4 tahun sampai 4 tahun baru keluar. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu luar biasa. Jadi jangan khawatir Bu, kalau anak kita mantu kita baru 10 bulan biarin nanti lahir waktunya Pak. Takut pecah ketupat, ditakut-takutin kita itu repot memang ya. Halo? Makanya jadi Apa korban ditakut-takutin? Ya. Takut nanti nggak sehat, nanti ini dan itu. 4 tahun ada. Paling banyaknya mengandung perempuan 4 tahun. Paling sedikit 6 bulan. Hari mana? kalau paling banyak 12 bulan. Ini di kampung itu ada. Di kampung itu ada yang hamil 11 bulan. paling lama. Nah, dikasih nama Lasiah karena 11 bulan Lasiah gitu. Nah, jadi apa namanya? Ada orang kampung kan belum ini ke dokter jangan babak gitu ya. Ada yang setahun hamilnya, hamil munding gitu. Ya, hamil munding setahun. Sekarang 9 bulan ini sudah ribuhnya alhamdulillah. Ya, gagal takut-takutin. Ya, takutin itu banyak nanti udah keracunan, nanti nggak selamat ibunya. Itu tambah ribut. Kita lahir mengandung itu sudah ribut, tambah kita takutin ribut kan, akhirnya juga ikut ribut. Ya, dirinya ngomong, apalagi Pak baru mau punya ibu satu-satunya, udah dibelek aja. Ya, akhirnya dokter yang hukum ya, yang tadinya bayar 700.000 jadi 15 juta. Repot zaman sekarang. Halo. Itu kertas baru kertas sih. Jadi sedikitnya 6 bulan standarnya. Warga ibu ada pun standarnya. Biasanya kapraknya ya sip atau asyurin 9 bulan biasanya. Kayak seperti head Pak. Kalau standarnya kan 6-7 hari ya kan ya. Nifas standarnya 40 hari, batas terbanyaknya 60 hari. Nifas, batas terbanyaknya 15 hari. Hamil demikian, batas terbanyaknya 4 tahun. Insya Allah keluar jenggotan, ya. Keluar jenggotan 4 tahun ya. Jarang tapi 4 tahun, tapi yang setahun setengah banyak kok. Yang setahun setengah ayah, yang 2 tahun juga ayah. Insya Allah mungkin seberapa jam lagi ada pertanyaan mungkin ya. Wajah ruku bil haidi insya Allah dilanjutkan minggu depan insya Allah komentatornya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pagi ini kita telah mendapatkan berbagai penjelasan ilmu oleh Pak Ustaz Jainuddin. Yang pertama membahas tentang hadis. Jadi hadis ini masih melanjutkan hadis yang kemarin tentang pertanyaan iman, Islam dan ihsan gitu ya Pak Ustaz. Jadi pertanyaan ini sudah tahu jawabannya, yang tanya ini malaikat Jibril, tapi hanya untuk mengetes keimanan, sehingga dihasilkan bahwa manusia yang sempurna adalah manusia mukmin yang iman, Islam dan ihsan itu mungkin tadi telah dijelaskan juga tentang berbagai keimanan, kadar keimanan, dan ada yang menyampaikan berbagai usaha belum ketemu sehingga imannya menjadi lemah. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita masih bisa mengucapkan syukur alhamdulillah. Itulah ujian. Tapi tadi juga dicontohkan ada beberapa orang yang mengeluh dengan kehidupan, atau mungkin
Ada pertanyaan yang kemarin, ada yang beriman tapi masih korupsi, berarti itu belum beriman, imannya belum kuat. Beriman tapi belum kuat. Atau mungkin ada yang berpendapat, wah itu pengaruh. Mungkin kita kalau diberi kesempatan bisa di situ. Itu juga termasuk orang yang imannya tidak kuat. Kita harus berani meyakinkan bahwa jika saya di sana nanti saya tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak akan melakukan korupsi seperti itu. Itu yang menjadikan iman kita menjadi kuat. Kemudian masih penambahan terkait dengan yang fikihnya tadi telah disampaikan, yaitu terkait dengan haid. Haid itu kalau kita tarik simpulkan cirinya untuk membedakannya dilihat dari penyebabnya, dilihat dari durasi waktunya, dilihat dari karakternya. Jadi penyebabnya apa, waktunya berapa lama, tadi haid sudah dijelaskan berapa waktunya, dengan karakter darahnya kayak apa, hitam pekat kemarin sudah disampaikan. Lihat yang baru ini terkait dengan batasan, ini diceritakan dalam surat ini batasan orang hamil, yang mungkin ada juga yang baru dengar bahwa ada yang hamil selama 4 tahun, yaitu Imam Syafi'i. Ini mungkin kalau sekarang secara medis rata-rata normalnya 9 bulan. Jika 9 bulan lebih, nanti ada upaya lain, yaitu dengan sesar. Ini apakah ini juga merupakan, kalau jelas ini juga takdir Allah, takdirnya dia ditakdirkan lahir dengan di sesar. Jadi ini perkembangan medis ini juga merupakan upaya pengembangan dari pengkajian dari Al-Quran, karena di Al-Quran sudah dijelaskan dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan. Kalau dulu kan ilmuwan-ilmuwan juga muslim yang terkenal umat Islam, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Kemudian berkembang ke Romawi dan sebagainya sampai ke sekarang. Nah, saya kira itu komentar dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Waduh, Mas Dimas mau bertanya? Oh, Pak Ade, silakan Pak. Waalaikumsalam.